Kalau bawahnya kayaknya bukan bolong, emang gak dapet ya, gak dapet puasa. Bukan apa puasa. Benar. Tapi berarti gak bisa ikut lebaran nih. Tetap bisa ikut. Oh bisa ya. Walaupun jam puasa. Lu kan pasti sekarang nggak bisa mudik nih. Iya. Nah, pertanyaan gua, kenapa warga asing boleh mudik, boleh datang ke Indonesia? Selamat datang di Royce Global Podcast, podcast yang membahas hal-hal berkaitan dengan dunia para remaja. Kalian bisa dengerin kita di 13 platform podcast dan bisa lihat secara visual di YouTube-nya Royce Global Radio. Kalian bisa lihat dimanapun dan kapanpun. Cuma di sini tempatnya berbagai info menarik yang paling dekat sama kehidupan anak muda. Yap, selamat datang di Royce Global Podcast. Hey Sobat Global, kembali lagi di Royce Global Podcast bersama gua El Dan gue Wahyu. Dan gue Wafik. Nah gak terasa nih, udah di penghujung Ramadan. Gimana nih puasa selama sebulan? Tolong review dong nih buat Bang Wahyu, Wafik. Nah Bang Wahyu dulu deh. Oke. Kalau gua sih kalau Ramadannya gini ya biasa aja sih, kayak hari biasa-biasanya, kayak pas lebaran Ramadan kemarin, lebih ngali aja gitu. Kalau lu? Menurut gue Ramadan tahun ini bener-bener gak berasa. Tahu-tahu udah akhir Iya, aja iya bener gitu ya, loh. udah akhir gitu kan. Iya kayak Apa karena kita semakin dewasa tuh ngerasa Ramadan cepet banget ya? Pas kecil tuh kayaknya ngerasa Ramadan tuh udah lama banget, tapi ini ya Allah nggak terasa gitu. Bisa kan. jadi Udah sih, kayak- bentar lagi udah mau lebaran gitu. kayak makin lama kita ya biasa aja gitu kan Oh, nikmatinya. iya. Kalau waktu kecil tuh kayak kita masih belajar, jadi ya kayak berasa banget gitu. Ya, Sekarang puasanya ya, kayaknya ya lama, udah. angus Iya. banget ya. Nah iya nih ngomongin kan udah mau apa sih bentar lagi nih. Pasti banyak dong hal-hal yang bakal dirinduin di lebaran nih, kayak misalkan kita kan biasanya tuh kalau lebaran tuh kita nyari takjil tuh sore-sore ngabuburit. Pasti nih nanti kan gak bakal ada lagi kan. Nah terusnya kayak apa ya? Makan kolak. Sebenarnya sih kalau makan kolak nggak harus di bulan Ramadan ya nggak sih? Bisa sih. Ya, Tiap hari tapi bikin. tapi khas banget gitu loh kalau makan kolak tuh di bulan Ramadan, ya Iya, kan? ada beberapa makanan khas gitu ya di bulan Iya, Ramadan, di iya, hari iya, raya kayak gitu kan. Jadi ya mungkin ya bakal kangen gitu kalau setelah Ramadan jarang ditemuin gitu kan. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, udah ada yang bolong belum? Kalau gue sih udah, gue bolong. Kalau tuh gimana sih? Namanya cewek. Iya, namanya cewek kan ya. Kalau cewek pasti ada aja mulutnya. Kalau bawahnya kayaknya bukan bolong, emang gak dapet ya. Gak dapet puasa. Bukan apa puasa. Benar. Tapi berarti gak bisa ikut lebaran nih. Tetap bisa ikut. Oh bisa ya. Kalau soalnya di rumah gua kan rencananya kan ada makan-makan ketupat bareng gitu di rumah, Oh. di lingkungan warga situ. Jadi jadi- pas orang-orang Islam apa namanya itu sholat Iya. itu baru makan-makan. Berarti tetap ikut lebaran ya, Tetap. keren-keren. Walaupun jam puasa. Boleh juga tuh idenya Iya. makan bareng Iya, gitu makan ibaratnya Jadi kayak apa sih mempererat Iya. silaturahmi Iya. ya nggak sih? kayak walaupun apa berbeda gitu kan. Hmm. Tapi masih bisa saling toleransi. Nah, betul banget. Kalau lebaran ini kan pasti ada sesuatu yang spesial dong. Apaan tuh? Kayak baju baru, pacar baru, apa siapa kayak yang baru-baru lah. Yang baru-baru. Yang baru-baru. Katanya kan lebaran adalah hari yang baru. Oh, Apa iya. menjelang apa namanya itu? Kehidupan baru apa-apa gitulah. Kalau yang baru-baru paling baju baru ya Pik ya. Kalau itu kayaknya sih udah jadi tradisi juga Iya, sih ya udah jadi di tradisi. warga Indonesia itu udah menjadi tradisi. Masalah baju baru, Hmm. ya gitulah. Tapi kalau lu nih, kalau lebaran ini sering dapetin kasih apa namanya? Duit gitu dari amplop dari orang tua ini apa apa dari sih namanya? ya itu apa namanya? THR. Ya. Nih buat kamu sih 50.000 nih buat ini gitu Kalau kata lebaran tuh orang emang tua. enaknya jadi anak kecil sih. Anak kecil. Dikasih. Iya, benar. Kalau udah Benar, gede benar, malah benar. ngasih. Malah ngasih Jadi, ya, benar. gitu. Udah bagiannya kita udah beda lagi. Ya, udah Beda beda lagi. lagi. Udah Malah mahal. saya sih kan ya. Tapi dulu Emang dapat berapa kira-kira? apaan? Daun pas dulu masih kecil, pas lebaran dapat berapa tuh? Gue sih nggak banyak ya karena saudaranya memang sedikit ya, terus nggak pada balik, emang pada jauh kan di Jawa gitu ya. Ya paling menurut gue sih dulu kan pas kecil kita nganggap uang 500.000 gede dong. Nah iya. Zamannya 500.000, kayaknya dapat 100.000. Nah, 100.000 aja udah Oh. mahal banget. Gua tuh Ya. dulu pas lebaran tuh dapat 500.000, gua langsung beliin PS1. Tahu kan PS1? Dendo PS1. PS jadul. Iya, PS1 yang pakai kaset kotak masukin itu. Nah, lu sering mainin, Bang? Sering. Dulu tuh kalau pulang kampung tuh, kalau pulang kampung gua misalnya masih puasa nih, abis pulang terawih
gue nyewa PS sama sepupu gue. Waduh, enak Jadi tuh. gue tuh cewek sendiri di situ. Gue udah berlima, bagus Waduh. banget ya. kakak gue dan 3 sepupu cowok gue Ah. sama gue itu main PS bareng di salah satu rumah saudara. Habis gua. terawih gitu. Iya, habis terawih. Kalau di gue sih main sarung. Lu tuh main sarung? Oh nggak sih? iya, benar. Itu kayak Lah gitu. benar saya kan gini kan tebel-tebel Iya, gitu kan iya, ya, kayak gitu. tempur. Paling nanti kalau nggak anak ceweknya ya paling main petak umpet kalau Petak malam umpet. kayak gitu sih. Ya makanya serunya Ramadan ya gitu malamnya rame. Rame. Makanya sedih banget nih. Sekarang Rasanya tuh udah 2 tahun ini ya sepi. Bener-bener Iya. gue ngerasain banget kayak nggak kerasa di Ramadan tahun gitu. iya di tahun 2019 tuh abis terawih tuh masih ada itu bocah-bocah main petasan lah. Iya benar. Yang pada ribut abis terawih. Iya. Apalah. Iya. Tapi sekarang tuh kayak bener-bener sepi. Gue kalau pulang shift 1 tuh biasanya kayaknya ngelihat bocah-bocah gitu, ini enggak gitu, enggak sama sekali enggak ngelihat. Tapi mungkin itu bagi kita doang sih nggak ngerasa kayak lebaran, nggak Iya. kayak nggak ngerasa Kayak- kayak Ramadan. Padahal mungkin bagi anak kecil yang lain ngerasain bahwa dia Ramadan karena mereka puasa kayaknya lama banget kan. Iya, Sedangkan mereka kita kayak kayaknya cepet gitu. masih belajar gitu. Soalnya kan Iya. yang anak-anak kecil kan setengah hari. Ya kan? Iya, setengah hari kan kata orang tua. dapat dispensasi. Iya, setengah hari. Siang jam 12 sampai jam 1 kalau nggak Iya, salah iya. kan makan kan. Iya, bener, Nah, iya. ntar Ya, gua juga lanjut gitu lagi sih baru kalau dulu. buat buka lagi. Iya sih dulu ya bagus sih itu buat belajar Belajar kan. gitu kan. Hmm. Sampai ya akhirnya bisa full gitu kan. Nah, ya nggak apa-apa sih. Tapi kayak ya beda aja gitu. 2 tahun ini ngerasa kayak sepi aja, kurang aja gitu kayak biasanya tuh hamin seminggu sebelum lebaran tuh udah ya kayak mau lebaran udah ribut pulang kampung lah, Iya. inilah ini Nah, bener-bener boro-boro gitu mikirin pulang kampung. bukan mudik aja nih kayak misalkan bikin kue. Pasti kan kalian di rumah gitu kan prepare lebaran tuh pasti bikin kue kan? Pasti. Nah, Kalau nggak bikin pasti beli. nah Kue ketupat loh, kalau gue sih ketupat. kebanyakan bikin, kalau beli gitu jarang sih Pi, kalau gue gitu. Biasanya apa aja sih? Biasanya nih kalau Dulu gue tuh ya, lebaran. nih kan ini udah mau akhir nih, udah prepare nih di rumah, udah ada nih kue. Udah siap apa nih? Kayak keripik pisang, itu favorit banget sih. Keripik pisang, terusnya apa ya? Biji ketapang, keripik singkong, wah pokoknya mantep-mantep dah. Banyak juga ya. Ya, pokoknya main ke rumah deh. Gampang kamu bisa diatur. Oh iya guys, kayaknya ada hal yang Bakal dikangenin. bakal dikangenin juga Iya. selama Ramadan itu. Nah, pastinya sih. Itu menurut gua suasana dari takjil alias Bener ngabuburit. Nah, bener. Biasanya nih kalau jam 4, jam 5 tuh apa ya, jalan tuh udah nggak lengkap kan, itu udah rame banget ya sama Padat. nah ya sama apa namanya penjual takjil kan. Iya, sama dan Iya. yang para pencari takjil. Nah iya benar. Jadi itu kan kalau misalnya udah Ramadan udah kerasa sih. Kerasa. Walaupun ya memang Ramadan ini nggak seramai kayak Ramadan kita sebelumnya, tapi pas udahan bakal kerasa. Kerasa sepinya gitu loh. Iya. Kayak sebelum-sebelumnya gue pulang kerja kalau shift 1 jalanan Udah rame sepi gitu. banget Ah, kalau sebelum Ramadan tuh, jadi nyampe rumah cepet. Tapi kalau misalnya pulang shift 1 pas Ramadan itu udah jangan harap apa namanya pulang nyampe rumah tuh cepet karena saking padatnya orang-orang nyari takjil yang pulang kerja juga. Jadi sampai macet gitu loh ya. iya pinggir jalan orang jualan jadi banyak yang berhenti, itu bakal kangen juga tuh suasana kayak gitu. Nah, teman gua kan ada pengen kuliah nih. Mm-mm. Menurut lu ada kuliah bagus gak sih? Nih gue punya referensi nih buat lu yang bingung cari tempat kuliah berkualitas tapi dengan harga terjangkau. Udah mending lu masuk aja sih di Global Institute karena di sini kamu bisa dapat banyak keunggulan. Mulai dari sudah terakreditasi B untuk program studi dan institusinya, fasilitasnya sesuai kebutuhan dan memadai, kurikulumnya yang menyesuaikan dunia kerja. Jadi lu nggak usah ribet-ribet, di situ tuh fleksibel banget. Ada kerjasama dengan dunia usaha dan industri, ada juga nih kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Keren banget gak sih? Keren. Nah iya makanya, biayanya juga terjangkau dan bisa dicicil. Apalagi ada 2 fakultas loh di sini. Oh, udah bakal lihat. Iya, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 2 program studi dan 6 konsentrasi, yaitu Teknik Informatika dengan 3 konsentrasi, Computerized Design and Multimedia, Computer Networking, dan Software Engineering. Ada lagi Sistem Informasi dengan 3 konsentrasi, Computerized Accounting, Management Information System, dan Logistic and Production Information System. Fakultas Bisnis dengan 1 program studi dan 2 konsentrasi. Nah kerennya lagi nih, kampus ini tuh punya program studi yaitu bisnis digital. Dia tuh kampus pertama di Banten yang punya prodi ini dengan 2 konsentrasi loh. Digital Business Teknologi sama Digital Business Management. Jadi buat kamu yang udah yakin buat kuliah di global,
langsung aja daftar online di pmb.global.ac.id atau bisa tanya-tanya dulu ke nomor telepon 021 552 2727 atau WhatsApp ke Ibu Arni di 0813 1519 8308. Atau kamu juga bisa datang ke kampusnya di Jalan Arya Santika nomor 43A, Margasari Kota Tangerang. Kamu juga bisa kunjungi websitenya di www.global.ac.id atau follow sosial medianya di facebook.com/binasaranaglobal dan twitternya di @kuliah_global serta Instagramnya di @binasaranaglobal. Jadi mau kuliah berkualitas dengan harga terjangkau, ya cuma di sini di Global Institute of Technology and Business. Think smartly and globally. Tadi kan kita singgung hal-hal mudik ya, kan kata lu 2 tahun kita nggak bisa mudik nih. Iya, Tapi silaturahmi jangan terus doang. pasti. Caranya gimana sih silaturahmi tapi kita nggak pulang gitu loh? Lu gimana sih ininya cara silaturahminya gitu ke orang tua meskipun lu nggak pulang? Kayak ya ngambil kesempatan paling habis sholat id gitu kan ya. Mungkin video call gitu, atau pertama cek dulu orang rumah udah kumpul semua belum, Iya. baru udah mulai video call secara online gitulah ibaratnya. Zaman sekarang udah modern juga kan ya, jadi udah bisa teknologi udah canggih, jadi udah bisa ya online gitu, Bisa dulu video call. Ya. video call. Sama sih gue juga kayak gitu, video call. Tapi tahun kemarin gue masih pulang sih, jadi masih bisa silaturahmi secara langsung ke orang tua, ke saudara-saudara. Sama sih, tahun kemarin juga gue masih bisa pulang, tapi bukan pas Idul Fitri, Tapi Idul Adha. pas Idul Adha. Kalau tentang ini kalau warga Indonesia kan nggak boleh mudik nih. Lu kan pasti sekarang nggak bisa mudik nih. Ya. Nah, pertanyaan gua, kenapa warga asing boleh mudik? Boleh datang ke Indonesia kayak di Cina gitu. Yang 85 orang tuh yang di Cina, ada 1 warga Indonesia, terus ada 2 yang kena Covid. Menurut lu gimana? Sepertinya Abah yang lebih tahu Baik jawabannya. enggak menurut lu pemerintah itu kenapa masyarakat nggak boleh mudik tapi WNA asing boleh datang ke Indonesia? Menurut lu gimana? Pendapat lu sendiri dah. Pemerintah juga menurut gue cukup bingung juga ya dalam mengambil semua keputusan ini. Jadi dari warganya juga yang bikin bingung pemerintah buat ngambil keputusan. Iya. Ngerti nggak? Jadi warganya juga kadang ya lu tahu sendiri Indonesia. Kadang tuh prokes aja masih susah gitu kan ya. Prokes aja masih susah dijalanin. Jadi Menerapkan ya. iya, jadi masih bisa meningkat terus COVID ini gitu kan di Indonesia. Dan pemerintah juga cukup lalai sih menurut gua. Lalainya di mana tuh? Kayak ya penerbangan asing nggak cuma Cina doang gitu loh, masih dibuka ke Indonesia. Makanya kemarin gua sempat ngeliat ada postingan orang Korea gitu ya. Ya, dia orang biasa sih, ya bukan artis atau influencer atau apa, terbang ke Indonesia. Dia katanya mau lebaran di Indonesia. Jadi menurut gua kayak Mungkin nggak sih kalau mereka tuh punya kepentingan yang penting banget gitu. Jadi bisa aja sih, dibolehin. bisa aja sih. Tapi ini yang lebih aneh apa coba? Kita nggak boleh mudik, tapi boleh wisata. Nah, iya itu tuh. Apalagi kalau misalkan rumahnya jauh di daerah Jawa gitu kan, alasan pengennya mudik tapi alasannya pengennya wisata ke daerah tersebut. Kayak misalnya gini loh, kayak di Jogja nih. Kalau orang Jogja, dia sebenarnya dia tuh mau mudik, mau ketemu keluarga di kampung gitu kan. Tapi dia bilangnya pas di penjagaan itu, saya mah mau wisata Pak, misalnya mau ke Bromo lah, mau ke Candi lah gitu kan, bisa aja gitu kan. Kayak ada nih teman kerja gua cerita ya, jadi saudaranya dia mudik dekat sih daerah Serang sini. Cuma katanya dia pakai pakaiannya biasa. Oh jadi akalinya pakai pakaian Tujuannya biasa. apa tuh tujuannya? Nah dia itu katanya pakai pakaian biasa dan bawa pancingan. Pas ditanya mau kemana, jawabannya mau mancing. Kocak Padahal dia ya. mau mudik gitu loh. Pinter juga gitu Mancing ke mana? Nah itu gua nggak tahu tujuannya, cuma dia bilangnya Oh, mudiknya dia bilangnya ke Serang. daerah ya, Serang. Daerah Serang. Karena kan kita nggak boleh mudik. Iya. Mereka akalin pakai baju biasa biar bisa pulang gitu. Oh, iya, benar, kayak benar. dan Dia pinter juga pancingan kan. dia bilang Nah mau iya. mancing gitu bukan mau mudik. Tapi itu dia- lolos.
lolos sih katanya. Lolos, waduh, Iya. enak dong. Nah, gue pernah baca ya komentar di Instagram bilangnya kayak gini. Kan kita dilarang mudik tuh udah dari tahun kemarin ya. Kecuali emang yang rumahnya dekat, maksudnya bisa mudik tapi dekat itu kan Masih masih bisa. Iya. Iya. Gue pernah baca dia bilang gini, seharusnya Covid itu udah hilang dari kemarinan karena kemarin udah mudik udah dilarang gitu kan. Tapi sekarang masih gitu udah. Mungkin mereka kesel banget, banyak sih yang apa ya, mencurahkan isi hati yang dia ngerasa kesel banget dilarang mudik gitu loh. Malah tuh pernah lihat ada cewek nih yang mudik ketangkap polisi apa TNI gitu kan. Ketangkap tuh, ditanya mau kemana Mbak, mau mudik, nangis ceweknya. Ya, ada kan yang gitu kan. Nah yang itu dulu balik dia nangis udah jauh loh, sayang loh. Yang dia di Merak ya. Ya kalau nggak salah ya itu. Di itu ya di pelabuhan. Udah jauh-jauh mau suruh balik ke kota asalnya lagi. Aduh, menyakitkan. Tapi dengar-dengar sih dia dapat izin. Bisa Dapat pulang. izin. Ya, selamat buat mbaknya ya. Udah bisa pulang. Walaupun Keluarga, sedih-sedih. iya. Walaupun dengan perjuangan yang Dengan perjuangan. banyak sih yang emang pengen bener-bener mudik gitu, tapi kayak Udah nekat. peraturannya gitu. Kayak Tahu gak sih video yang robos gitu. Iya, gue Wah. tahu. yang polisinya sampai diangkat tuh. Iya, sampai polisinya kayak ibaratnya nyerah gitu, ya udahlah lewat gitu. Oh yang Emang pembatas kuning kalau- itu ya? Iya. Iya. Emang kalau udah kangen keluarga tuh apapun diterobos deh. Iya. Kayaknya ya. Nah, kayak peraturannya juga gimana ya? Membingungkan sih. Peraturan Iya. sih aneh ya. Masa Indonesia ke warga sini nggak boleh mudik, warga asing boleh Nah, datang. Indonesia. Iya. Gue pernah baca nih di salah satu postingan, gue lupa postingan di IG itu di apa. Katanya gini, kalau kalian mudik sama aja kalian membunuh orang tua. Itu parah nggak sih kata-kata itu? Nyakitin banget sih. Kayak Nah, misalkan kita tuh niat pulang untuk bertemu apa ya? Melepas Lepas rindu. rindu, tapi malah dibilang kayak membunuh orang tua. Makanya itu rasanya ya Gimana ya ya? ada gitu loh. Dia dari kasus-kasus COVID gini, jadi Mau Covid agak ini nyebelin memang. sebenarnya COVID tuh udah mulai mereda, cuma Indonesia aja terlalu Overthinking bisa jadi. atau Soalnya nih yang di Indonesia takutnya jatuhnya kayak di India, kena semua, mati semua. Kan di India kan awalnya kan udah ledak tuh berapa persen, habis itu tiba-tiba naik lagi tuh COVID-nya. Tapi anehnya kita nggak boleh mudik. Tapi kenapa pilkada tetap jalan? Nikahan artis lo tahu gak sih? Oh situ. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa disinggung. Iya bener, banyak Hal-hal yang banyak. Aneh yang bisa banyak kita ceritain. Kayaknya Kita kita nggak bahas. bakal Kita bisa bahas tapi di memecahkan itu. tahap selanjutnya kali ya enaknya ya. Ya dan karena ini Nah, kayaknya ya, episode betul. juga Tahap terlalu selanjutnya panjang. nih. Terima kasih ya udah dengerin podcast kita. Nah, kalau sobat global suka sama podcast kita nih, kalian bisa dengerin dan follow podcast kita yang ada di 13 platform podcast. Share juga ke teman-teman kamu ya. Kalian juga bisa kasih usulan ke kita. Kira-kira kita harus bahas apa di episode selanjutnya nih? Dengan komen di video podcast kita di YouTube Royce Global Radio, atau bisa kasih tahu di DM Instagram @royceGlobalRadio, atau di Instagram kita Instagram gua @wafikazizah @wafikaz WAFIKAZZ. Nah, kalau Instagram gua @l.lia A-nya 3. Kalau gua @merali wahyu. Bisa DM ke Instagram kita bertiga atau tadi di @royce global radio. Radio. Nggak usah di follow kalau di Instagram kita pribadi sih, buat gue pribadi nggak usah di follow Terserah. ya, tapi kalau @royceGlobalRadio Wajib di banget follow. lah. Bang, lu tadi mau ngomong apa ya? Waduh, sore-sore nih ya para sahabat global yang mendengarkan ini. Sore-sore atas kesalahan kata yang tidak menurut Anda salah didengar atau gimana. Mohon maaf ya. Ya pokoknya intinya minta maaf dari kita kalau ada salah kata, karena ya Karena saya Setiap juga manusia. begitu. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan. iya betul. Tidak ada yang sempurna. Untuk sobat global, kami bertiga mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Royce Global Podcast. Bye bye. Kamu baru aja dengerin Royce Global Podcast. Thank you for listening this episode. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye Sobat Global.